Materi pertama adalah konsep dasar dalam psikoterapi kelompok. Kelompok merupakan kumpulan individu yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana saling ketergantungan serta mempunyai norma yang sama. Dan juga kelompok terapeutik memberi kesempatan untuk saling bertukar tujuan, yang mana contohnya adalah membantu seseorang untuk berperilaku destruktif dalam berhubungan dengan orang lain, serta membantu mengubah perilaku destruktif menjadi konstruktif. Terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok yang bertujuan untuk memberikan stimulasi bagi pasien dengan gangguan interpersonal. Sedangkan menurut Yosef 2007, terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien secara bersama-sama, yang dilakukan dengan jalan berdiskusi satu sama lain, di mana yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kejiwaan yang telah terlatih. Dalam Sari 2015 menyebutkan komponen dalam terapi kelompok. Yang pertama yaitu ada struktur kelompok, di mana dalam struktur kelompok menjelaskan batasan, komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Yang mana struktur dalam kelompok ini diatur dengan adanya pimpinan dan anggota, serta arah komunikasi dipandu oleh pimpinan, sedangkan keputusan diambil secara bersama. Besar kelompok. Menurut Wartono dalam Yosef 2007, jumlah ideal anggota kelompok ada 7-8 orang dan maksimum 10 orang. Yang ketiga yaitu lamanya sesi, yang mana waktu yang optimal untuk satu sesi adalah 20-45 menit untuk fungsi terapi rendah dan 60-20 menit untuk fungsi kelompok tinggi. Yang mana frekuensi waktu pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Komunikasi. Salah satu tugas pimpinan kelompok untuk terapis adalah mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi dalam kelompok, di mana pemimpin menggunakan umpan balik untuk memberikan kesadaran pada anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu peran kelompok. Leader atau pemimpin harus memiliki kemampuan dalam proses yang terjadi pada kelompok, yang mana pimpinan harus peka terhadap adanya konflik yang mungkin terjadi dalam sebuah kelompok dalam terapi. Yang selanjutnya yaitu kekuatan kelompok, yang mana kekuatan kelompok ini adalah kemampuan anggota dalam mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu norma. Norma adalah standar perilaku dalam kelompok, mengharapkan pada kelompok pada masa yang akan datang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dan saat ini. Selanjutnya atau yang terakhir adalah koefisien, adalah kekuatan antara anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Terapi perlu melakukannya upaya agar koefisien kelompok dapat terwujud. Selain mengelompokkan pasien yang memiliki masalah yang sama, terapis juga menciptakan koefisien dengan cara mendorong anggota kelompok untuk berbicara satu sama lain. Koefisien dapat diukur melalui beberapa sharing antar anggota, memberi pujian dan mengungkapkan kegunaan satu sama lain. Demikianlah karakteristik dalam psikoterapi kelompok. Jadi, di mana dalam terapi kelompok, terapis memiliki peran membantu mendorong pasien secara aktif agar mencapai tujuan-tujuan dari terapi kelompok. Dan ada pula keuntungan yang dapat dan didapatkan dalam terapi kelompok ini adalah dukungan atau support, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan hubungan interpersonal, dan meningkatkan ujiditas realitas sehingga terapi kelompok ini dapat dilakukan pada karakteristik gangguan seperti gangguan konsep diri, harga diri rendah, klien dengan perilaku kekerasan atau agresif, dan dapat mengobati pasien dalam jumlah banyak. Unsur-unsur terapi kelompok. Unsur-unsur terapi kelompok ini ada 3, yaitu yang pertama munculnya gangguan. Muncul gangguan di sini yaitu terapi ini digunakan ketika klien tidak berhasil dalam penanganan secara individu. Yang kedua, tujuan terapi. Tujuan terapi meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi, dan membagi perasaan antara sesama di dalam kelompok. Yang ketiga, peran terapis. Peran
Terapis di sini memainkan perannya yang aktif dalam mendorong kelompok untuk mencapai tujuan dan harapan. Baiklah, saya Ilma Yulita Fatma akan menjelaskan tentang teknik-teknik terapi kelompok. Yang pertama yaitu kelompok eksplorasi interpersonal. Kelompok eksplorasi interpersonal adalah terapi kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri pasien mengenai gaya hubungan interpersonal. Tujuan ini dapat diraih melalui umpan balik yang sifatnya korektif dari anggota kelompok yang lain. Dalam bentuk terapi kelompok ini, pasien akan diterima dan diberi dukungan sehingga bisa membantu meningkatkan harga diri pasien. Yang kedua yaitu kelompok bimbingan inspirasi. Dalam kelompok ini sangat diperlukan terjalin persahabatan antar anggotanya. Biasanya, terapi kelompok bimbingan inspirasi ini terdiri dari anggota-anggota yang memiliki masalah yang sama. Yang ketiga yaitu terapi Gestalt. Terapi ini merupakan bentuk dari terapi eksistensial yang berpendapat bahwa individu harus bisa menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka menginginkan kematangan. Maka, terapi ini fokus pada tingkah laku dan pengalaman saat ini dan sekarang dengan mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang seakan terpisah-pisah. Dalam terapi Gestalt, tugas utama terapis adalah membantu pasien untuk menerima keberadaan dirinya sepenuhnya dan menyadarkannya atas tindakan dirinya yang mencegah penerimaan tersebut. Dalam terapi ini akan dibangun suasana pertemanan yang aktif, di mana para pasien akan belajar tentang dirinya sendiri. Yang keempat yaitu analisis transaksional. Analisis transaksional adalah pendekatan terapi psikologis yang berfokus pada kepribadian, komunikasi, dan hubungan antar manusia. Analisis transaksional berakar pada tradisi psikodinamika dan filsafat anti-deterministik yang melihat kehidupan manusia bukanlah suatu hal yang sudah ditentukan. Analisis transaksional berasumsi bahwa setiap individu mampu memahami keputusan yang diambilnya di masa lalu dan memiliki apakah dirinya akan mengambil keputusan tersebut kembali atau menyesuaikan keputusan yang pernah diambilkan. Berne memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan dalam menghadapi segala persoalan dalam hidupnya. Yang kelima yaitu maraton, merupakan sebuah jenis terapi kelompok yang melakukan pertemuan kelompok secara kontinu dalam waktu lama. Dalam terapi ini, pertemuan kelompok bisa berlangsung selama 24 hingga 28 jam. Segala aktivitas dalam kelompok harus dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, para anggota kelompok juga dilarang untuk membentuk subkelompok sendiri ataupun mengasingkan diri dari kelompok. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dila. Baiklah, selanjutnya poin ke-6 yaitu psikodrama, di mana pasien didorong untuk memainkan suatu peran emosional di depan penonton tanpa berlatih sebelumnya. Tujuannya untuk membantu pasien mengatasi masalah pribadi menggunakan permainan drama, peran, atau terapi tindakan. Melalui cara ini, pasien akan dibantu untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tentang konflik, kemarahan, agresi, perasaan bersalah, dan kesedihan. Metode psikodrama ini dengan menggunakan tempat yang menyerupai panggung agar pasien dapat memainkan peran di alam hayalannya, sehingga ia merasa bebas mengungkapkan sikap-sikap yang terpendam dan motivasi-motivasi yang kuat. Ketika peran dimainkan, implikasi-implikasi realistik dan tingkah laku yang dramatis menjadi jelas. Keterampilan terapis dalam mengenal dan menafsirkan dinamika yang diungkapkan memudahkan proses terapi. Ada 3 tahap yang penting dalam psikodrama, yaitu tahap pertama, pelaksanaan, di mana pasien memerankan khayalannya. Tahap kedua, penggantian, di mana orang-orang akan menggantikan orang-orang yang ada di khayalannya. Tahap ketiga, penjernihan, di mana diadakan pengalihan kontak individu pengganti
ke individu lain yang membantu pasien menyesuaikan diri di kehidupan nyata. Pasien diharapkan akan merasakan kelegaan dan menyembuhkan konflik batinnya setelah melakukan terapi ini. Psikodrama menggunakan 4 instrumen utama. Yang pertama panggung, kedua sutradara atau pekerja, ketiga ego penolong atau pemeran pembantu yang menolong terapeutik, yang keempat para penonton. Ada 4 teknik yang bisa digunakan subjek untuk memproyeksikan dirinya dalam dunianya sendiri. Pertama, presentasi diri, yaitu pasien mempresentasikan dirinya sendiri atau seorang figur yang penting dalam kehidupannya. Kedua, memimpin percakapan sendiri, yaitu di mana pasien melangkah keluar dari drama, kemudian berbicara pada dirinya sendiri dan kelompoknya. Ketiga, teknik ganda, yaitu seorang ego penolong berperan bersama dengan pasien dan melakukan segala sesuatu yang dilakukan pasien di waktu yang sama. Keempat, teknik cermin, yaitu seorang ego penolong berperan sejelas mungkin menggantikan pasien. Dari para penonton, pasien akan memperhatikan bagaimana dia melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain melihatnya. Yang ketujuh adalah role playing atau bermain peran. Ini merupakan bentuk lain dari teknik psikodrama yang tidak membutuhkan alat-alat sandiwara khusus. Teknik ini dipergunakan untuk mendorong pasien mengungkapkan dan mengembangkan persepsi baru dari beragam situasi kelompok. Yang kedelapan, terapi psikoanalisa. Terapi kelompok dengan menggunakan konsep psikoanalisis yang bermanfaat untuk membantu memperoleh wawasan dan meningkatkan kesadaran emosional terhadap trauma yang terjadi pada masa lalu. Terapi ini menggunakan suatu teknik kelompok dengan struktur yang lebih longgar. Terapis akan melakukan interpretasi tentang konflik bawah sadar pasien dan memprosesnya melalui observasi interaksi antar anggota dalam kelompok tersebut. Dalam suatu kelompok biasanya terdiri dari 4-5 pria dan 4-5 wanita, dengan pertemuan yang berlangsung selama 90 menit dalam 3 kali per minggu. Teknik psikoanalisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan dibedakan atas 3 kelompok. Yang pertama, kelompok aksi yang dirancang dengan tugas utama mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kelompok studi yang dirancang dengan tugas utama mempelajari seluk-beluk suatu bidang dengan menggunakan sumber tertentu. Yang ketiga, kelompok diskusi yang dirancang dengan tujuan utama membahas bersama suatu masalah yang dihadapi. 9. Terapi statistik grup merupakan jenis terapi kelompok yang pembentukan kelompoknya merupakan hasil dari binaan melalui proses penilaian atau assessment dan menanamkan pola trust environment. Kelompok yang terbentuk bersifat santai dan pemilihan anggotanya didasarkan atas masalah yang sama. Dalam terapi ini tidak diperbolehkan ada orang lain yang tidak dikenal untuk bergabung dalam kelompok. Para anggota dalam kelompok menjadi konselor dan klien, sementara konselor hanya memfasilitasi dan membantu moderasi saja. 10. Terapi encounter group. Terapi ini memiliki tujuan untuk mengatasi keterasingan terhadap lingkungan. Dalam teknik ini, para anggota akan dibantu untuk mengembangkan kesadaran dirinya dengan berfokus pada cara mereka berhubungan satu sama lain dalam situasi yang mendorong mereka mengungkapkan perasaan dengan terus terang. Terapi ini tidak berlaku untuk orang yang mengalami masalah psikologis berat, namun hanya untuk orang yang menyesuaikan diri dengan baik, berusaha memajukan pertumbuhan pribadi, meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan dan perasaan sendiri, serta cara-cara mereka berhubungan dengan orang lain. Fokus terapi ini adalah para pasien dapat mengungkapkan perasaan mereka yang asli, bukan menafsirkan atau membicarakan masa lalu. Orang lain yang ada di dalam kelompok ini diharapkan dapat membuka kedok anggota di dalam kelompok, agar tidak lagi bersembunyi di balik topengnya. Hal ini akan mendorong anggota kelompok untuk mampu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Terapis tidak ikut campur dalam proses terapi. Dan pada awalnya, para anggota akan merasa kebingungan. Namun lama-kelamaan akan terjadi interaksi, sehingga spontanitas dan keintiman dapat dicapai.
Poin selanjutnya, teknik-teknik terapi kelompok. Pertama, melibatkan para anggotanya untuk terbuka dan aktif. Kedua, teknik yang melibatkan pemimpin. Ketiga, menggunakan babak terapeutik. Keempat, teknik sesekali membantu lebih dari satu anggota. Kelima, teknik untuk bekerja dengan individu secara tidak langsung. Keenam, teknik yang menyebabkan para anggota berbagi pada tingkat lebih pribadi. Ketujuh, berfokus pada satu topik permasalahan yang hendak diselesaikan pertama kali. Sekian penyampaian dari kami, terima kasih.